Agama Islam Negeri Ambon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Jadi, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi matematika yang terdapat dalam kelas 7 sekolah menengah pertama, yaitu aritmatika sosial. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu harga penjualan dan harga pembelian, yang kedua laba atau keuntungan, yang ketiga yaitu rugi, yang keempat yaitu diskon, yang kelima pajak, yang keenam yaitu bruto, neto, dan tara, dan yang terakhir adalah bunga tunggal. Jadi sebelum kita tahu 6 pokok bahasan tadi, kita tahu dulu apa itu aritmatika sosial. Pelajari tentang konsep dasar bilangan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya aktivitas perdagangan, penjualan, pembelian, perbankan, di kantin sekolah misalnya. Jadi aritmatika sosial itu sangat penting untuk dipelajari. Oke, langsung saja kita bahas pokok bahasan pertama yaitu harga penjualan. Harga penjualan adalah harga yang ditetapkan oleh penjual itu sendiri. Misalnya, si A membeli barang di sebuah pabrik, maka barang yang diberikan itu harganya ditetapkan oleh penjual itu sendiri, penjual si A tadi. Sedangkan yang kedua yaitu harga pembelian. Harga pembelian adalah harga yang ditetapkan oleh pemilik pabrik. Misalnya si A tadi membeli sebuah buku, jadi harga buku yang ditetapkan oleh pabrik itu disebut dengan harga beli. Jadi itu dia harga penjualan dan harga pembelian. Selanjutnya kita akan membahas tentang laba atau keuntungan dan rugi. Jadi dalam suatu perdagangan lebih terkenal dengan laba dan rugi. Jadi laba dan rugi itu tergantung dari harga penjualan dan harga pembelian tadi. Jadi laba atau keuntungan memiliki rumus sebagai berikut, yaitu laba sama dengan harga jual dikurang dengan harga beli. Maksudnya di sini adalah harga jual itu harus lebih besar daripada harga beli. Jadi contohnya misalnya Bang Leo membeli sebuah motor seharga 4 juta di pabriknya Bang Jerome. Jadi Bang Leo ini kembali menjual motor itu dengan harga 4.300.000. Jadi harga jual yang ditetapkan oleh Bang Leo sebesar 4.300.000, sedangkan harga belinya yang ditetapkan oleh pabriknya Bang Jerome. Bang Jerome ini menetapkan harga motor itu adalah sebesar 4 juta. Dan Bang Leo kembali menjual motor itu dengan harga 4.300.000. Otomatis harga jual yang ditetapkan oleh Bang Leo sebesar 4.300.000 dikurang dengan harga beli yang ditetapkan oleh pabrik Bang Jerome sebesar 4 juta, hasilnya adalah 300.000. Jadi Bang Leo memiliki keuntungan sebesar 300.000 rupiah. Itu yang dimaksud dengan keuntungan. Sedangkan yang kedua adalah kerugian. Kerugian rumusnya adalah harga beli dikurang dengan harga jual. Kebalikan daripada laba atau untung. Jadi rugi ini kebalikan daripada rumus laba atau keuntungan. Contohnya, Bang Turah membeli sebuah kamera di sebuah toko dengan harga 10.500.000 rupiah. Selanjutnya, Bang Turah menjual kembali di adek Yulia sebesar 9.500.000. Jadi harga beli kamera Bang Turah sebesar 10.500.000, sedangkan harga jual kamera itu kepada adik Yulia sebesar 9.500.000. Otomatis Bang Turah mengalami kerugian karena kita masukkan rumus tadi, yaitu harga beli dikurang dengan harga jual. Harga beli sebesar 10.500.000 rupiah, sedangkan harga jual sebesar 9.500.000 rupiah, hasilnya adalah 1 juta rupiah. Hasil ini disebut dengan kerugian. Jadi Bang Turah mengalami kerugian sebesar 1 juta rupiah. Yang berikutnya diskon. Teman-teman pasti pernah pergi ke supermarket ataupun minimarket. Di sana tertulis 70%, 50% di suatu barang. Itu yang disebut dengan diskon. Jadi diskon itu adalah pengurangan atau pemotongan
pajak adalah pertambahan nilai atau harga suatu barang atau jasa yang harus dibayar masyarakat kepada pemerintah. Contoh, sebuah toko dengan pemasukan per bulan sebesar 18 juta rupiah, sedangkan pemasukan per hari sebesar 600 ribu rupiah, sedangkan pajak yang harus dibayar per bulan adalah 5%. Berapa pajak yang harus dibayar per bulan oleh toko tersebut? Jawabannya adalah pajak per bulan sama dengan 18 juta rupiah dikali 5% sama dengan 900 ribu rupiah. Jadi pajak per bulan yang harus dibayar oleh toko tersebut adalah sebesar 900 ribu rupiah. Yang berikutnya yaitu bruto, neto, dan tara. Teman-teman pasti pernah melihat di kemasan suatu barang, misalnya di karung beras itu tertulis neto ataupun bruto. Neto disebut dengan berat bersih, sedangkan bruto disebut dengan berat kotor. Sedangkan tara adalah selisih antara bruto dan neto. Selanjutnya kita lihat presentasi neto dan tara. Presentasi neto persen M, sedangkan presentasi tara persen T. Jadi presentasi neto sama dengan atau persen N sama dengan N per B. B ini disebut dengan bruto. Sedangkan presentasi tara T per B. T sama dengan tara dan T sama dengan tara dan B sama dengan bruto. Jadi dari kedua presentasi ini kita dapat ketahui nilai bruto. Nilai bruto B sama dengan N ditambah T. Sebuah contoh, Mudafar membeli 1 kaleng susu coklat dan biskuit di toko Ryan. Pada kemasan susu tertulis neto 280 gram, tara sebesar 20 gram, dan bruto 300 gram. Sedangkan pada bungkusan biskuit tertulis neto 400 gram dan tara 50 gram. Tidak ada informasi mengenai bruto. Maka bruto dari biskuit yang dibeli Mudafar adalah, sebelum kita mencari bruto, kita telah mengetahui neto dan tara. Neto sebesar gram dan tara 50 gram. Jadi rumus bruto sama dengan neto tambah tara. Neto sebesar 400 gram ditambah 50 gram. Jadi hasil dari bruto adalah 450 gram. Jadi bruto pada kemasan biskuit adalah 450 gram. Yang berikutnya yaitu bunga tunggal. Dalam menentukan bunga tunggal dari suatu pinjaman di suatu bank dapat dirumuskan sebagai berikut. Misalnya presentasi bunga sama dengan B, besarnya modal sama dengan M, maka besarnya bunga per tahun ialah B sama dengan B kecil kali M. Sehingga besarnya bunga per bulan ialah B sama dengan 1/12 kali B kali M. 12 ini adalah jumlah bulan. Ini merupakan contoh dari bunga tunggal. Kita punya sebuah contoh, Dewinta menyimpan uang di bank sebanyak 5 juta rupiah. Bank memberi bunga 10% per tahun. Tentukanlah 1. Jumlah uang Dewinta pada akhir bulan pertama, yang kedua, jumlah uang Dewinta pada akhir bulan kelima, dan yang ketiga, jumlah uang Dewinta sesudah 1 tahun. Jawabannya, bunga uang di akhir bulan pertama sama dengan 1/12 kali 18 per 100 kali 5 juta rupiah sama dengan 75.000 rupiah. Jumlah uang di akhir bulan pertama Dewinta adalah 5.075.000 rupiah. Yang kedua, bunga uang akhir bulan kelima sama dengan 5/12 kali 18 per 100 kali 5.075.000 rupiah sama dengan 375.000 rupiah. Jumlah uang akhir bulan kelima adalah 5.375.000 rupiah. Yang berikutnya yaitu bunga 1 tahun sama dengan 18 per 100 kali 5 juta rupiah sama dengan 900.000 rupiah. Jadi jumlah uang sesudah 1 tahun adalah 5.900.000 rupiah. Jadi uang Dewinta setelah 1 tahun adalah 5.900.000 rupiah. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya